Di dunia akademik itulah ya generasi muda kita, para mahasiswa, adik-adik kita belajar tentang bagaimana etika publik itu ditegakkan. Bagaimana etika sebagai insan-insan akademik, sebagai insan ilmiah itu harus dibangun. Disitulah kita belajar tentang kejujuran, kita belajar tentang integritas, kita belajar tentang nilai-nilai keadilan. Nah, ketika ini semua kemudian tidak bisa dilihat oleh para mahasiswa dari pimpinan universitas, maka besar kemungkinan ya lambat laun nilai-nilai tadi akan luntur. Dan kalau ini yang terjadi, maka masalah besar sebenarnya menghadang kita sebagai bangsa di depan sana. Guys, mulai hari ini Senin 25 Januari 2021 channel Bang Arif akan hadir dengan format yang berbeda ya. Gua akan datang defaultnya ya 3 kali sehari ya. Di siang hari jam 13 nih kayak sekarang ada rubrik lunch break. Dan kemudian nanti di sore hari gua akan datang lagi dengan rubrik afternoon tea. Di kedua rubrik ini gue akan menghadirkan beberapa berita yang sedang hangat. Nggak selalu yang paling baru ya, tapi pasti berita yang masih hangat jadi pembicaraan kita semua dan penting buat kita obrolin. Nah, malam nanti ya jam 20.00 gue akan hadir lagi dengan highlights. Satu rubrik di mana kita akan obrolin dengan mendalam satu issues yang juga sedang jadi perhatian lu semua. Ya. Nah, guys, di kesempatan pertama ini gue ingin ngebacain dulu potongan berita ya, nggak semua, ini panjang banget nih soalnya beritanya, yang dilansir oleh merdeka.com 15 Januari 2021. Ini judulnya ngeri-ngeri sedap ya. Rektor terpilih USU terbukti plagiat, ditunda naik pangkat dan kembalikan insentif. Gue bacain dulu ya. Rektor terpilih Universitas Sumatera Utara atau USU Murianto Amin dinyatakan terbukti melakukan plagiarisme. Ya, dia dijatuhi hukuman penundaan naik pangkat hingga diwajibkan mengembalikan insentif dan dari penerbitan artikelnya. Wakil Rektor 3 USU, Mahyudin KM Nasution mengatakan, keputusan itu diambil rektor setelah melalui proses penelusuran oleh tim yang dibentuk dan hasilnya dibahas di Komisi Etik. Komisi Etik kemudian memberikan sejumlah opsi kepada Rektor USU. Dalam keputusannya, Rektor USU mengatakan bahwa Murianto Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja dan berulang melakukan perbuatan plagiarisme dalam bentuk self-plagiarism atau autoplagiasi. Ya, dia telah terbukti melanggar etika keilmuan dan moral civitas akademika. Nah, kemudian nih Pak tadi Wakil Rektor 3 ditanya nih ya tentang rencana pelantikan Murianto karena dia adalah rektor terpilih ya yang dijadwalkan pada 21 Januari mendatang. Mahyudin mengatakan hal tersebut bukan urusan rektor ya. Jadi intinya dikatakan Rektor USU Runtung Sitepu telah menyampaikan laporan terkait putusan kasus plagiat ini ke MWA, tapi saya belum tahu apa keputusannya, jelas Mahyudin. Ya, sebagaimana diberitakan sebelumnya, Murianto terpilih menjadi Rektor USU periode 2021 sampai dengan 2026. Dalam satu sidang pemilihan dan penetapan dilakukan oleh MWA di kantor Kementerian Pendidikan, Gedung Pendidikan Tinggi Jakarta, Kamis 3 Desember. Dalam pemilihan itu Murianto memperoleh 18 suara 57,75%, sementara pesaingnya Farhad memperoleh 11 suara 35,75% dan Muhammad Arif hanya 2 suara 6,5%. Ya. Nah, guys, jadi kasus yang dituduhkan dan dinyatakan terbukti oleh tim etik atau komisi etik di USU adalah self plagiarism. Nah, mungkin gue jelasin sedikit ya. Apa itu self plagiarism? Kalau plagiasi ya biasa lo udah tahu ya. Ada orang nih bikin karya ilmiah tapi dia menjiplak karya ilmiah milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya. Termasuk dalam plagiasi itu kalau misalnya gua ngutip nih ya dari karya ilmiah orang lain tapi tidak memenuhi kaidah-kaidah pengutipan yang standar. Itu juga disebut sebagai plagiat. Nah, guys, self plagiarism itu ketika gua melakukan plagiasi terhadap karya gua sendiri yang gua buat sebelumnya. Jadi misalnya gua bikin satu karya ilmiah nih ya, kemudian karya ilmiah itu gua jiplak nih di karya yang lain ya. Mungkin dengan judul berbeda, dengan format berbeda, gua publikasikan terpisah tanpa gua menyebut sumber dengan benar.
Nah, ini self plagiarism. Dalam dunia akademik, baik plagiasi yang biasa, gua menjiplak karya orang, maupun self plagiarism ini sama-sama nggak bener ya, sama-sama haram gitu ya. Nah, yang aneh buat gua adalah ini, seseorang ya, Pak Dr. Murianto yang sudah terbukti melakukan self plagiarism, itu ternyata terpilih ya jadi rektor dalam satu sidang MWA. Ya walaupun katanya tadi tuduhan ini baru muncul sesudah pemilihan ini berlangsung. Nah, tentu saja guys, gua ya secara personal harus mengatakan sangat prihatin. Kenapa? Karena yang namanya dunia akademik ini menjadi gerbang terakhir standar etika ya bagi publik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya yang namanya gerbang terakhir guys, kalau ini runtuh ya selesai, wassalam. Ya, apalagi di tengah kondisi masyarakat kita sekarang yang sedang putus asa terhadap apa? Standar etika dari para pejabat publik ya. Ya, kemarin kan beberapa biji ya podcast gua itu ngebahas korupsi dana bansos yang dilakukan oleh siapa? Politisi dari partai ya, dari salah satu partai tertentu misalnya. Lalu bayangin dan ditengarai bahwa yang namanya uang ya kan yang macam-macam itu udah biasa ya di dalam dunia politik. Nah, tentu harapan kita setidak-tidaknya dunia akademik itu masih bersih dari hal-hal yang sifatnya kecurangan. Nah, yuk kita lihat lanjutannya gimana. Nah, ini ada berita lebih lanjut ya yang gua kutip dari Sumut 24. Judulnya adalah Surat Kemendikbud beredar lewat WhatsApp. Rektor terpilih USU Dr. Murianto Amin tetap dilantik di Jakarta 28 Januari 2021. Ya. Lewat beberapa grup WhatsApp di Medan beredar fotokopi surat PLT Sekretaris Jenderal Kemendikbud Profesor Ainun Naim PhD yang isinya terkait dengan rencana pelantikan rektor terpilih USU periode 2021-2026 Dr. Murianto Amin yang disebutkan akan tetap dilaksanakan di Jakarta 28 Januari 2021. Ya, surat tadi ditujukan kepada Ketua Majelis Wali Amanat MWA USU. Ya, ini ada beberapa pertimbangan dalam surat tadi ya. Satu mengenai proses pemilihan rektor yang telah berlangsung. Kemudian yang kedua hasil rapat MWA ya tanggal 15 Januari 2021 dengan agenda persiapan pelantikan rektor. Kemudian yang ketiga masukan dari dan keluhan dari masyarakat dan yang keempat adalah due process of law. Nah, yang menarik ya, ini yang menarik. Ternyata ada guru besar USU ya yang tidak disebutkan namanya ketika dikonfirmasi itu menyampaikan unek-unek lah ya. Jadi beliau ini menengarai bahwa memang Pak Sekjen Kemendikbud ini punya hubungan khusus gitu ya. Jadi memang dari awal kelihatan keberpihakannya kepada Dr. Murianto. Nah ini dia sesalkan ya karena ya tadi udah jelas terbukti plagiarism kok masih dilantik. Kira-kira begitu keluhan dari sang guru besar yang tidak disebutkan namanya tersebut ya. Nah yang menarik juga sampai gua bikin podcast ini Rektor USU Profesor Runtung Sitepu mengatakan bahwa dia belum menerima surat dari PLT Sekjen tersebut. Jadi belum bisa memastikan kepastian surat itu. Nah guys yang juga ingin gua garis bawahi di sini kembali ya. Terlepas ya dari polemik ini surat Pak PLT Sekjen Kemendikbud asli apa enggak asli atau gimana, apakah nanti tanggal 28 tetap dilantik nanti kita lihat. Tapi intinya guys, mari kita lanjutkan ya mengamati kasus ini. Karena sekali lagi ya, dunia akademik adalah harapan kita. Di dunia akademik itulah ya generasi muda kita, para mahasiswa, adik-adik kita belajar tentang bagaimana etika publik itu ditegakkan. Bagaimana etika sebagai insan-insan akademik, sebagai insan ilmiah itu harus dibangun. Disitulah kita belajar tentang kejujuran, kita belajar tentang integritas, kita belajar tentang nilai-nilai keadilan. Nah, ketika ini semua kemudian tidak bisa dilihat oleh para mahasiswa dari pimpinan universitas, maka besar kemungkinan ya lambat laun nilai-nilai tadi akan luntur. Dan kalau ini yang terjadi, maka masalah besar sebenarnya menghadang kita sebagai bangsa di depan sana. Kenapa? Karena adik-adik yang hari ini menjadi mahasiswa dalam waktu beberapa tahun ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Iya kan?
Mungkin mereka masuk sebagai politisi di Senayan, mungkin mereka ada yang menjadi pejabat publik, mungkin mereka akan menjadi pengusaha dan juga pelaku-pelaku bisnis. Nah, bisa lu bayangin ya, kalau kemudian anak-anak muda ini sejak di kampus tidak belajar tentang bagaimana etika itu ditegakkan, maka harapan kita tentang Indonesia yang lebih baik itu akan pudar sejak awal. Tentu kita tidak berharap ya. Kita berharap, kita doakan semoga kasus ini bisa selesai dengan baik dan hukum ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.